Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas selanjutan alur cerita Donghua. Terlihat Nili dikekang oleh kekuatan dari anak buah Goheng, sementara bos ular naga juga bersiap untuk menyemburkan kekuatannya menyerang kepada Nili. Tampaknya Nili pasrah saja dikarenakan untungnya semuanya sudah sesuai rencana dan ia pun nampaknya sudah sampai sini saja. Hingga akhirnya Nili pun terkena serangan tersebut. Melihat Nili terkena serangan, Goheng dan anak buahnya pun sangat senang karena akhirnya mereka berhasil menghabisi Nili. Meski begitu mereka tidak bisa santai-santai saja karena bos ular sayap naga masih menyerang Goheng dan anak buahnya. Goheng dan anak buahnya pun kabur. Akan tetapi sebagian dari mereka pun harus terbakar oleh semburan dari bos naga, yang akhirnya Goheng juga habis terbakar oleh api dari ular naga tersebut. Hahaha, rasakan kau Goheng. Setelah hal itu di kuil jiwa, akhirnya jiwa Nili kembali dan hidup lagi. Akan tetapi meski hidup lagi, ranahnya menjadi fate tingkat 2. Kehidupannya akan berada dalam kondisi tidak stabil untuk jangka waktu yang panjang. Dan Nili tidak bisa meninggalkan jiwa kehidupannya ke kuil jiwa lagi. Namun ia menyadari sepertinya ada yang aneh di jiwa kehidupannya. Logikanya seharusnya juga kehidupannya musnah satu, karena turun dari fate tingkat 3 ke tingkat 2. Lalu tidak lama bos Xingyun menyapa Nili. Xingyun meminta maaf karena ia gagal melindungi Nili. Kata Nili, tenang saja, akar dewa masih ada. Ia pun mengatakan jika Xingyun dan anak buahnya tidak pergi, maka kerugian akan semakin besar. Lalu muncullah Goheng. Ia pun sangat marah kepada Xingyun dan Nili. Akan tetapi Xingyun menanyakan mengapa Goheng ikut keluar juga dari kuil jiwa. Merespon itu justru Goheng mengatakan, kalian jangan senang dulu. Sebaiknya lebih berhati-hati untuk kedepannya. Ia pun mengajak anak buahnya yang sangat banyak itu pergi dari sana. Sementara Nili juga mengajak Xingyun untuk pergi ke tempat Xingyun untuk menyatukan batu roh milik saudara-saudara mereka. Setelah hal itu, di malam harinya Nili ketika bermeditasi dikejutkan dengan seseorang yang mengetuk pintu. Ia pun menduga gadis cantik dari mana yang datang mencari Xiaoyu di tengah malam begini. Yang ternyata wanita itu adalah Long Yuyin. Yuyin meminta kepada Nili yang adalah gurunya juga untuk membantunya membuka titik akupuntur, karena ia dengar Nili sudah pulang. Daripada itu ia bergegas untuk kemari, karena ia juga ingin tahu seberapa besar kekuatan yang ia miliki. Dan seperti apa juga rasanya setelah membuka titik akupuntur. Hingga akhirnya Nili pun mengajak Yuyin ke kamarnya. Setelah hal itu Nili menyuruh Yuyin untuk membuka bajunya, dikarenakan bagaimana ia akan menusukkan jarum akupuntur jika tidak melepaskan baju. Oke, iya benar juga ya guys. Iya gitu dong. Bagaimana itu? Yuyin pun melonggarkan sedikit bajunya ke bawah. Dan kata Nili agak sedikit sakit. Ia berharap bahwa Yuyin tidak bergerak sembarangan. Kata Yuyin tidak apa-apa dikarenakan tubuhnya memiliki garis keturunan naga merah. Bahkan senjata juga sulit membuatnya merasa sakit. Namun itu ternyata salah, baru satu jarum saja yang menusuk sudah membuat Yuyin menjadi kesakitan. Nili menyuruh Yuyin agar jangan bergerak karena ini baru satu jarum. Sementara Yuyin sendiri merasakan bahwa kekuatan tersembunyi dalam dirinya keluar. Ia pun terkejut, sebenarnya ada kekuatan seperti ini. Setelah Rod Nili menusukkan beberapa jarum, ia mengatakan, ia telah menutup titik vital tubuh Yuyin dengan menggunakan jarum emas. Selanjutnya, kekuatan garis keturunan naga merah yang ada dalam tubuh Yuyin akan perlahan-lahan bangkit, lalu akan mengalir ke seluruh pembuluh darah. Nili pun menyuruh Yuyin untuk berkultivasi di sini. Ia juga tahu energi yang terpakai saat menusukkan jarum cukup banyak. Hal itu membuat dirinya sedikit lelah dan harus beristirahat.
Namun setelah Nili keluar dari pintu, tepat di depan matanya ada Xiaoyu. Nili bilang, kenapa Xiaoyu tiba-tiba muncul, karena itu mengejutkannya. Namun wajah Xiaoyu terlihat marah kepada Nili. Nili pun menduga-duga. Jangan-jangan Xiaoyu pergi ke dunia besar lagi dan dihajar oleh orang-orang itu. Namun Xiaoyu jelas menuduh Nili berselingkuh dengan Yuyin dan juga mencampakkan Ning Er. Dan Nili adalah seorang fuckboy. Waduh, fuckboy. Armin juga mau nggak ya jadi fuckboy? Aduh, gimana sih? Kata Nili, ini bukan masalah besar. Dengarkan penjelasannya dulu. Ia jelas tahu bahwa Xiaoyu salah paham terhadap hubungannya dengan Yuyin. Tapi dari ekspresi Xiaoyu, Nili menduga apakah Xiaoyu juga menyukai Yuyin. 对不起，龙语音吗？这都哪跟哪？看他的样子。 1 jam kemudian terlihat ledakan kekuatan dari Long Yuyin terlihat. Nili menduga sepertinya kekuatan Yuyin sudah bangkit sepenuhnya. Aura ini setidaknya sudah berada di ranah Fate tingkat 5. Takutnya kultivasi Yuyin bisa lebih cepat untuk kedepannya. Namun setelah Nili masuk, Yuyin berteriak karena bajunya itu terbakar. Nili yang mengetahui hal itu langsung keluar rumah. Setelah hal itu, Yuyin pun keluar dari rumah. Nili menanyakan apakah seluruh titik akupuntur Yuyin sudah terbuka. Karena sudah terbuka, ia menyampaikan, setelah kembali Yuyin harus sering berkultivasi. Karena kelak pasti akan berkembang pesat. Ditambah lagi kultivasi Yuyin sudah sekuat ini. Nili merasa tidak pantas menjadi guru Yuyin. Namun ternyata itu hanyalah bercanda, kata Nili. Ia pun menyuruh Yuyin untuk pulang karena takutnya orang lain salah paham. Ketika melihat seorang wanita malam-malam begini ada di rumahnya, akhirnya Yuyin pun pergi dari sana. Nili mengatakan jika Yuyin datang lagi di tengah malam begini, pasti akan terjadi kesalahpahaman yang lain. Kembali kepada Yuyin yang akan pulang, ia pun dicegat oleh seorang pria. Pria itu bertanya, pergi kemana Yuyin di tengah malam begini? Kata Yuyin mau kemanapun ia pergi. Tidak ada urusan dengan pria tersebut. Yuyin memperingati jika berani mengikutinya, ia tidak akan memaafkan pria itu. Pria itu menyebut Yuyin adalah seorang wanita rendahan. Beraninya pergi mencari lelaki simpanan di tengah malam begini. Ia pun menyebut Yuyin tidak tahu malu. Ia pun menegaskan bahwa Yuyin adalah calon istrinya. Jika Yuyin tidak menjaga kehormatan sebagai wanita, cepat atau lambat ia pun akan menghabisi lelaki simpanan Yuyin itu. Mendengar hal tersebut, pastinya Yuyin menjadi sangat marah. Ia pun meledakkan aura kekuatannya dan mengatakan, jangan sombong dulu karena latar belakang keluarga pria itu. Pecundang sepertimu tidak pantas menjadi calon suaminya. Yuyin langsung menghajar bagian selangkangan pria tersebut dan pergi dari sana. Wah, rasakan itu. Setelah hal itu, di dalam peta lukisan gunung sungai Wanli, Nili memantau bahwa kolam ilahi sudah mulai terbentuk. Ia tidak perlu khawatir tentang batu roh lagi ke depannya. Terlebih lagi kultivasi Dewi Yuyan sekarang mungkin sudah melampaui diri Yuyan sendiri sebagai dewa api. Sedangkan ayah milik Nili yakni Jindan hanya makan dan tidur dalam peta saja. Meski begitu pertumbuhannya cukup pesat. Nili pun akan melakukan kultivasi di sini sekarang. Ia tidak perlu merasa sayang pada esensi batu roh lagi. Ia mau lihat hasil 1000 kali lipat. Ini butuh berapa banyak untuk mengembalikannya ke ranah ketiga. Ternyata butuh 3. Nili pun menambahkannya lagi lebih banyak. Lalu 5 hari kemudian, ia sudah mencapai ranah Fate tingkat 4. Lalu ada jiwa kehidupan hitam di sana. Ini semakin aneh. Sementara itu terlihat Gubei dan teman-teman menyerbu kolam dewa dan akhirnya berhasil mendapatkan satu kolam ilahi. Dengan begini mereka akan punya tempat di dunia besar dan bisa terus merekrut lebih banyak orang terkuat. Piao bertanya-tanya, kolam ilahi tingkat rendah ini bisa menarik perhatian para ahli. Kata Gubei, uang baru bisa menarik perhatian mereka dan kita paling tidak kekurangan uang. Lalu ada salah satu anggota yang melapor kepada Gubei.
bahwa ada kelompok yang bernama Aliansi Goyo yang katanya mau bergabung. Gu Bei tahu bahwa mereka itu kelompok kecil dari dunia besar. Jumlah anggotanya sekitar 60 orang. Gu Bei nampaknya akan merekrut mereka karena orang lain tidak merekrutnya. Itu dikarenakan khawatir tidak sanggup menanggung biayanya. Namun kita berbeda, karena Nili sudah bilang kita harus merekrut sebanyak-banyaknya dan biarkan mereka bergabung. Sementara itu terlihat Gu Heng bersama Mu Rongyu dan dua di antaranya membicarakan tentang aliansi yang dibentuk oleh Nili. Mereka pun akan membahas hal tersebut. Gu Heng memberitahukan bahwa aliansi itu dalam waktu singkat sudah lebih dari 3.000 orang direkrut, dan di saat aliansi milik Nili semakin besar, maka mereka tidak punya hak untuk berbicara. Salah satu di antaranya pun mengatakan bahwa Gu Bei menghabiskan banyak batu oro setiap bulannya untuk membayar para anggota tersebut. Jika aliansi iblis itu semakin berkembang, berapa banyak batu oro yang akan mereka sediakan? Ia pun menduga jika itu terjadi, maka aliansi Nili akan bubar dikarenakan tidak bisa membayar. Tapi kata Gu Heng, mereka tidak berhenti merekrut orang, namun juga memperluas rekrutan orang. Asalkan memiliki lebih dari 2 nyawa, maka Nili akan mengambilnya. Kata Mu Rongyu bahwa itu melanggar aturan. Hal itu dibenarkan oleh Gu Heng. Jika kita membiarkan mereka berkembang, maka aliansi Gu Heng dan lainnya tidak akan berkutik. Daripada itu, Gu Heng mengajak semuanya untuk bersatu menghancurkan aliansi iblis yang didirikan oleh Lord Nili. Sementara itu, kembali kepada Gu Bei dan Piao yang sedang memantau latihan para anggota. Tiba-tiba saja salah satu anggota melapor bahwa mereka disergap dan lebih dari 100 orang menghilang. Anggota itu menjelaskan bahwa mereka adalah sekelompok orang berkuasa. Mereka sangat kuat dan ialah satu-satunya yang lolos. Mendengar hal tersebut, Gu Bei langsung mengetahui bahwa orang itu adalah Gu Heng. Hingga akhirnya Gu Bei, Piao, dan anggota yang lainnya pun mengecek. Yang ternyata benar itu adalah Gu Heng bersama Mu Rongyu dan 2 orang lainnya. Gu Bei bertanya mengapa Gu Heng membawa begitu banyak orang untuk menemuinya. Gu Heng mengatakan bahwa ia ingin membicarakan sesuatu dengan Gu Bei. Ternyata ia menyuruh Gu Bei untuk mundur dari perebutan ketua keluarga dan juga membubarkan aliansi iblis. Jelas hal tersebut membuat Piao menjadi marah, tapi dihalangi oleh Gu Bei. Gu Bei mengatakan ia mungkin bisa membubarkan aliansi iblis, tapi untuk mundur dari perebutan ketua keluarga ia akan memikirkannya selama 3 hari. Namun Gu Heng tampaknya tidak terima. Ia pun langsung menyerang bersama anggotanya. Gu Bei, Piao bersama anggota aliansi iblis mundur karena kalah jumlah dengan anggota Gu Heng. Para anggota aliansi iblis pun berusaha melindungi Gu Bei yang akan terkena serangan petir dari Gu Heng. Meski begitu, ternyata Gu Bei memahami kata pedang yang ditulis oleh Nili. Ia pun berhasil melukai pipinya Gu Heng. Juga berterima kasih kepada Gu Heng karena telah membantunya memahami konsep dari arti pedang leluhur. Ia juga meyakinkan bahwa kultivasinya nanti akan jauh lebih kuat daripada Gu Heng. Gu Bei diberitahu bahwa anggota tersisa hanya 200 orang. Mendengar itu, Gu Heng menantang Gu Bei yang katanya ingin menggunakan niat pedang untuk melawannya. Dan di saat serangan Gu Heng akan mengenai Gu Bei, muncullah Xing Yun tepat waktu untuk menyelamatkan. Gu Heng menegur Xing Yun apakah ingin membela aliansi iblis, apakah tidak melihat anggotanya yang begitu banyak. Tapi Xing Yun tidak gentar, ia pun menegaskan hanya satu kata, kesetiaan, karena saudaranya Nili ada di aliansi iblis. Siapapun yang memiliki masalah dengan aliansi iblis, maka ia sendiri yang akan turun tangan. Gu Heng merespon itu dengan akan meladeni Xing Yun dan anggotanya. Hingga akhirnya terjadilah pertempuran di antara kedua belah pihak. Sembari melindungi diri, Xing Yun membawa Gu Bei dan Piao untuk kabur dari pertempuran ini. Gu Heng yang melihat hal tersebut menjadi kesal. Ia mengatakan,
Di masa depan ia akan memusnahkan Xingyun dan anggotanya dari dunia besar. Setelah hal itu, Piao melapor kepada Nili bahwa benteng aliansi iblis mereka disergap. Hanya berapa ratus orang yang bisa dievakuasi. Saat itu Gubei juga meminta maaf karena Xingyun kehilangan banyak anggota karena membantu aliansi iblis. Meski begitu, kata Xingyun, tidak masalah karena anggota Gu Henglah yang kehilangan banyak orang. Xingyun memberitahukan kepada Nili bahwa aliansi bulan darah milik Gu Heng telah mengumpulkan begitu banyak kekuatan. Jika Nili memutuskan untuk perang, maka ia akan menghubungi beberapa saudaranya untuk membantu Nili menangani aliansi bulan. Pastinya Nili butuh bantuan Xingyun. Ia pun menanyakan apakah pernah melihat perkelahian antar gangster, yang artinya kata Nili tangkap saja pimpinannya maka itu akan selesai. Hal itu ide yang bagus, ucap Xingyun. Ia pun menyarankan mereka ambil saja semua kolam dewa milik aliansi bulan, yakni untuk memulai dengan menghancurkan kekayaan mereka, juga menyuap orang dalam dari aliansi bulan, dan habisi Gu Heng ketika punya kesempatan. 见过地痞流氓打架吗？他们内部的人好盯紧顾。咱们去把血液蒙死，这确实是个不错的办法。你就继续养伤吧。Setelah hal itu, nampaknya Nili akan berkultivasi untuk memperkuat jiwanya dan juga mengembalikan kekuatan, karena jiwa kehidupan dari kuil jiwa setara dengan tubuh palsu. Begitu pemilik jiwa meninggoy, tubuh baru akan dibentuk kembali. Setelah terbentuk, hanya dapat memiliki 80% hingga 90% dari kekuatan sebelumnya. Selain itu, satu jiwa hilang. Dengan kemampuan ini, baru pada saat itulah umat manusia berkembang di dunia besar. Di antara keluarga besar, hanya karakter yang mendominasi dunia besar. Orang itu yang dapat memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan gelar kepala keluarga. Ditambah lagi, jika Gubei tidak bisa bertarung langsung dengan aliansi bulan yang menindas saat ini, maka ia akan kehilangan tempat di dunia besar. Lalu tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintunya Nili, yang ternyata itu adalah guru akademi. Guru akademi memberitahukan bahwa Guru Agung Tianyun ingin bertemu dengan Raut Nili. Hingga akhirnya Guru Akademi memimpin jalan untuk Nili bertemu dengan Guru Agung Tianyun. Terlihat Nili pun melihat ruangan Guru Agung yang membuatnya terpukau. 天云神尊想要见你，你就是烈。莫非神尊也学习了天？ Setelah melihat Guru Agung Tianyun, Nili pun mengetahui bahwa aura dari Guru Agung mirip dengan gurunya. Mungkinkah Guru Agung juga mempelajari teknik ramalan langit? Nili pun memberikan hormat kepada Guru Agung Tianyun. Ternyata Guru Agung Tianyun ingin menjadikan Nili sebagai murid yang ke-39. Dan ternyata guru Nili yang di dunia kecil yakni Tuan Ming adalah murid dari teman lamanya. Nili pun nampaknya akan menerima karena sangat bermanfaat baginya menjadi murid dari Guru Agung. Untuk kedepannya ia menjadi ketua sekte bulu ilahi. Namun salah satu murid di sana memprotes mengapa Nili bisa menjadi murid, karena kultivasinya belum mencapai persyaratan, dikarenakan Nili baru ada di ranah Volivet. Ditegaskan oleh Guru Agung ini bukan tentang ranah, melainkan tentang pemahaman Dao, dan mungkin Nili jauh lebih kuat daripada banyak orang di ranah yang sama. Akan tetapi Nili mengatakan ia sudah terbiasa bebas dan tidak dikekang oleh suatu faksi. Ia pun berharap setelah menjadi murid dari Guru Agung, ia bisa pergi dan datang kapan saja ke kuil ini. Murid itu yang tidak suka, ia pun memprotes lagi. Harusnya Nili bersyukur sudah diterima sebagai murid, malah meminta kebebasan yang lebih. Namun kata Nili, yang ia minta adalah pendapat dari Guru Agung Tianyun, bukan dari murid itu. Tampaknya berlebihan murid tersebut mendahului keputusan dari Guru Agung Tianyun. Hal itu dibenarkan oleh Guru Agung Tianyun. Ia pun menerima yang diinginkan oleh Nili, yakni bisa bebas keluar masuk ke kuil ini. Guru Agung pun menyuruh yang lainnya untuk pergi karena ia ingin mengobrol dengan Nili tentang pemahaman Dao. Hingga akhirnya Nili mulai untuk menjelaskan pemahaman Dao kepada Guru Agung Tianyun. Guru Agung Tianyun juga mengetahui semua yang dikatakan oleh Nili sangat bermanfaat baginya. Ditambah lagi saat ini sekte bulu ilahi dalam bahaya karena masalah internal dan eksternal. Dengan bakat Nili yang luar biasa, maka akan menjadi pilar sekte bulu ilahi di masa depan.
Lalu terlihatlah Wu Yin yang sedang bersantai. Ia adalah murid yang tidak suka dengan Nili. Ia pun terlihat sangat kesal dikarenakan mengapa guru agung menerima Nili sebagai murid. Tidak lama muncullah Long Tianming. Ia pun mengetahui bahwa Wu Yan sedang kesal. Sembari menuangkan teh, Wu Yan menceritakan. Ia sudah berguru kepada guru agung selama 30 tahun. Dan juga tetap setia. Tapi mengapa dirinya tidak diajari formula paling penting dari sekte bulu ilahi. Ia pun menyebutkan jika ayahnya tidak menyelamatkan guru agung waktu itu. Ia tidak tahu apakah guru agung masih bisa bertahan. Ia juga memberitahukan kepada Tianming bahwa guru agung menerima Nili sebagai murid dan diperlakukan dengan istimewa. Tianming sangat terkejut mendengar Nili menjadi murid dari guru agung. Ia juga mengetahui bahwa Nili yang mendorong Yu Yin untuk memperebutkan posisi kepala keluarga. 看老头子对他的态度，这天元神诀的传承者是，此人很不简单。这聂林竟然拜了天。Tianming memperingati Wu Yan, jika tidak segera ditangani, maka Nili akan menjadi duri bagi Wu Yan di masa depan. Ia pun membisikkan rencana tersebut kepada Wu Yan. Sementara itu kembali kepada Nili. Ia mengetahui dengan bantuan dari guru agung, maka selangkah lebih dekat menjadi ketua sekte bulu ilahi. Ia pun menyapa Gu Bei dan teman-teman. Gu Bei memberitahu bahwa mereka berhasil menyerbu markas Go Heng dan menghilangkan lebih dari 1000 orang. Ditambah lagi kata Xing Yun, ia sedang menunggu Nili memulihkan jiwa. Dan setelah itu mereka akan pergi untuk menyerbu kolam dewa milik Go Heng. Gu Bei juga memberitahu bahwa ia sudah dapat orang kepercayaan Go Heng yang menyeludupkan batu roh dan mereka pun akan menemui orang tersebut. 马上去见。一个中意的人，只要我们为……哎，聂林，我还等。 Lalu kemudian Nili dan teman-teman masuk ke dalam sebuah restoran. Dan di sana ada orang kepercayaan Go Heng yang sedang bersama wanita. Lalu salah satu pelayan pun melaporkan kepada orang itu bahwa Nili dan teman-teman ingin bertemu. Tapi nampaknya orang kepercayaan Go Heng tidak mau diganggu dikarenakan sedang bersama wanita. Tapi setelah mendengar bahwa Nili dan teman-teman menawarkan batu roh yang sangat banyak, ia pun akhirnya menemui Nili dan teman-teman di sebuah ruangan. Setelah melihatnya, ia pun menjadi terkejut. Ternyata Gu Bei dan kawan-kawan yang ingin menemuinya. Gu Bei menawarkan 2000 batu roh yang akan diberikan kepada orang itu, asalkan memberitahukan di mana Go Heng sekarang. Gu Bei juga mengancam bahwa ia tahu orang ini menyeludupkan batu roh milik Go Heng. Meski begitu, orang tersebut menawarkan sebuah persyaratan. Dirinya dan satu orang lainnya bernama Chayu adalah orang kepercayaan Go Heng, tapi ia tidak suka dengan Chayu. Ia pun meminta kepada Gu Bei untuk membantunya menyingkirkan Chayu. 结了吗？算了，2000灵石，汇报给我们。啊，向来不和，我想要请顾贝上。哦，你说。 Akhirnya Gu Bei setuju. Ia pun akan menyerang kepada Chayu dan Go Heng secara bersamaan. Tapi kalau orang ini melakukan kecurangan pada saat proses kerjasama, surat-surat yang akan ditulis ini akan dikirimkan ke tangan Go Heng. Gu Bei menyuruh orang itu untuk tulis seperti yang ia katakan. Setelah menuliskannya, Gu Bei memberikan imbalan 2000 batu roh kepada orang itu. Orang ini sangat senang karena bisa mendapatkan lebih banyak batu roh. Dan ia pun langsung pergi dari sana. Gu Bei bertanya kepada Nili, apakah menurut Nili orang ini dapat diandalkan? Kata Nili, tenang saja karena orang itu hanya tertarik pada keuntungan dan pastinya akan menjadi patuh. Ditambah lagi kata Xing Yun bahwa Chayu itu adalah orang yang berbakat. Nili menyuruh Xing Yun untuk menghubungi Chayu dan atur semuanya, seolah-olah Chayu itu adalah seorang pengkhianat. 势力会愿意收留。十月被何贵陷害，迟早有一天。柴月是一个人才，我曾要……应该说是帮助他吧。 Setelah hal itu, Nili dan teman-teman berada di toko harta karun yang disebut Pavilion Tianbao, yang ternyata terbesar yang ada di kota Mingsan. Hingga akhirnya Nili dan teman-teman masuk ke dalam untuk membeli harta karun. Setelah keluar, kata Piao, kami semua membeli satu set baju besi dan senjata. Dan mengapa Nili hanya membeli perlengkapan ruang? Kata Nili, ia sudah punya satu set senjata dan sekarang mereka semua memiliki satu set harta karun kelas 6. Ditambah lagi itu lengkap. Dengan begini, kata Nili, dirinya menjadi lebih percaya diri untuk melakukan petualangan.
Sementara itu di halaman timur terlihat ada orang berambut pirang. Ia pun menjadi kesal karena peringkatnya turun di papan peringkat. Lalu diperlihatkanlah di halaman bagian timur dijelaskan terdapat lebih dari 600 mahasiswa di kampus timur ini. Setiap orang mempunyai peringkat dan pendatang baru nomor 1 di sesi terakhir adalah Murongyo. Jenius nomor 1 di sesi sebelumnya adalah Xingyun. Juara sebelumnya adalah Gu Heng. Hal tersebut dijelaskan oleh Gu Bei. Kata Piao, Gu Heng benar-benar kuat. Apakah bisa menghabisinya nanti? Tapi ini bagus untuk Nili. 更早一届的冠军是顾恒，血雨是个什么东西？也不算。 Lalu muncullah Yuyin di sana yang menjelaskan bahwa mereka yang bisa diterima di pengadilan menengah semuanya super jenius. Bahkan mereka akan diajari pribadi oleh 5 ahli tingkat terkuat di sekte bulu ilahi. Hanya orang jenius dari pengadilan menengah di masa depan nanti akan memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin keluarga besar dan juga bisa merebut posisi ketua sekte. Ditambah lagi masuk 10 besar di kampus timur mungkin untuk dipilih oleh pengadilan menengah. Ternyata dari tadi Yuyin mengikuti Nili dan teman-teman dan mereka pun akan masuk ke halaman timur atau kampus timur ini. Nili dan teman-teman juga menduga mungkin Xiaoyu juga ada di sana yang seharusnya berada di arena seni bela diri. Lalu kemudian diperlihatkanlah ada seseorang yang bertanya, yang adalah seorang tetua, apakah murid yang diterima tahun ini cukup baik? Ada Gu Bei, Yuyin yang sangat populer dan keduanya juga ada di sini. Nampaknya mereka adalah guru atau tetua di kampus ini. Salah satunya mengetahui bahwa di sesi ini cukup banyak yang berada di atas level 5. Bahkan Gu Bei dan Yuyin bisa menampilkan roh iblis tingkat dewa. Nampaknya mereka berdua akan dipromosikan ke pengadilan menengah. Tetua itu pun memberitahukan kepada para murid sesuai peraturan halaman timur. Mereka semua harus menantang kakak senior di kampus timur lebih dulu. Bebas menantang, setiap orang dapat menantang hingga 5 kali. Menang atau kalah secara langsung akan mempengaruhi peringkat. Tapi dengan aturan tidak bisa menghabisi dalam pertarungan tantangan. Tetua pun mengumumkan acara tantangan dimulai. Terlihat sepertinya Nili memandang kepada Murong dan ingin menantangnya. Sementara Murong bergumam bahwa ia sudah di ranah Flivet tingkat 6. Ia ingin mengetahui keberanian dari Rod Nili. Yang ternyata benar, Nili menantang Murong Yu untuk bertarung. Tentu saja Murong menerima tantangan ini dengan senang hati. Ia pun mengatakan, terakhir kali ia melepaskan Nili, dan kali ini ia tidak akan melepaskan Nili. Ketika akan dimulai, Murong bilang, mungkin Rod Nili di mata orang lain adalah seorang jenius, tapi di matanya Nili adalah seorang sampah. Hari ini ia akan memberikan pelajaran kepada Nili agar tahu caranya menghormati yang lebih senior. Waduh, belum dikasih pelajaran sama Rod Nili nih bos. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Nili menyerang dengan menggunakan roh iblis yang bisa menghilang, ditambah dengan pertahanan dari baju zirahnya. Kemudian dengan mudahnya Nili pun menghajar Murong dengan pukulan yang bertubi-tubi. Para murid pun menjadi terkejut, termasuk para tetua. Meski begitu, ternyata Murong bisa bangkit kembali. Ia pun menyerang Nili. Tapi Nili memakai tameng kekuatan untuk bertahan, yakni baju zirah harta karun kelas 6. Murong mendapat tertawaan dari banyak murid karena justru tangannya yang menjadi kesakitan. Hal itu jelas membuat Murong menjadi semakin marah. Ia pun akhirnya bersatu dengan roh iblisnya, yang adalah elang naga darah suci. Murong sangat berambisi untuk menghabisi Nili. Nili yang melihat roh iblis naga darah suci milik Murong. Ia mengatakan akhirnya melihat kekuatan penuh dari Murong Yu. Akhirnya Nili juga mengeluarkan pedang meteorit Dewa Petir untuk menyerang. Para murid yang melihat hal tersebut menjadi penasaran. Apakah satu senjata dari Nili bisa melawan elang naga darah suci? Tapi mereka tahu pedang itu di tingkat harta karun kelas 7. Para tetua juga tidak masalah karena harta juga bagian dari senjata.
Murong Yu mulai menyerang Raut Nili, tapi serangannya sama sekali tidak mempan. Selanjutnya adalah Nili yang menyerang dengan pedang meteorit. Serangan petir dari atas pun menyerang kepada Murong. Satu serangan tersebut berhasil membuat Murong menjadi terpojok. Murong Yu menyerang kembali, tapi Nili tidak terkena sama sekali dikarenakan memakai baju zirah. Serangan petir pun kembali menyerang Murong Yu. Salah satu tetua yang memantau mengetahui bahwa Nili memakai satu set baju perang kelas 9 untuk pertahanan. Dengan begini pertahanan dan serangan Nili semakin ganas. Dan ini merupakan pembalasan dendam kepada Murong atas apa yang Murong lakukan di reruntuhan hantu waktu itu. Sementara itu terlihat di atap, Tianming sedang mengobrol dengan putra dari ketua sekte Bulu Ilahi saat ini bernama Beiyan. Kata Tianming, nampaknya Beiyan tertarik dengan pendatang baru kali ini. Kata Beiyan, sekarang nampaknya anak laki-laki yang adalah Nili itu menarik setelah ia melihatnya sendiri. Tapi kata Tianming bahwa Nili hanya mengandalkan harta karun untuk mengalahkan Murong. Ia tak menyangka hal itu dapat membuat Beiyan terkesan kepada Nili. Kata Beiyan, Nili berasal dari dunia kecil tanpa latar belakang. Ditambah lagi, sebelum dipromosikan di halaman timur, sudah punya satu set baju besi kelas 6 dan juga diterima sebagai murid oleh guru agung. Ia juga dengar bahwa Nili dan Gubei membentuk kekuatan bersama yang adalah aliansi iblis. Hanya dalam beberapa bulan sudah ada ribuan orang yang bergabung dan tampaknya dunia besar akan lebih hidup di masa depan. Mendengar itu Tianming bertanya-tanya, bukankah harusnya Beiyan menjadi waspada? Ada orang baru yang lebih jenius? Justru Beiyan malah menyukai ini. Meskipun hanya Beiyan dan Liun Feng yang menjadi saingannya untuk menjadi ketua sekte, tapi Gubei baru saja menjadi pewaris pertama keluarga Gu. Ditambah Xing Yun dari aliansi Tianxing. Juga ada sepupunya Yu Yin yang tidak boleh diremehkan. Dan mereka berteman dengan Nili. Sementara itu di arena terlihat Murong Yu terkapar tidak berdaya setelah disambar petir yang begitu dahsyat. Nili juga memberikan handuk agar Murong tidak malu karena tersambar petir sampai pakaian hangus. Terlihat Nili juga menegaskan ini adalah pembalasannya. Karena waktu itu Murong Yu merampas sisik jiwanya di tanah reruntuhan hantu. Salah satu tetua juga mengatakan harusnya menerapkan aturan baru. Karena jika tidak, maka Nili akan menjadi nomor 1 di halaman timur. Lalu ada Wu Yan yang muncul di sana dan memberitahukan dua tetua agar merubah aturan sesuai amanat dari Guru Agung Tianyun yang padahal itu adalah aturannya sendiri. Peraturannya adalah tidak boleh menggunakan harta karun dalam acara tantangan. Para murid pun menduga mungkin Nili akan kalah jika tidak memakai senjata harta karun. Nili yang melihat ke atas ia pun terkejut. Ternyata orang ini yang adalah Wu Yan. Terlihat saat itu Piao menjadi kesal karena ia tidak bisa melawan senior dengan harta karun. Sementara dikatakan oleh tetua, Nili memang benar telah mengalahkan Murong Yu. Tapi mereka memutuskan untuk memberikan Nili metode penilaian lain, yaitu Nili. Nili hanya bisa lulus penilaian dengan lawan yang akan diatur oleh para tetua. Dengan begitu, maka Nili dapat memenuhi syarat untuk menggantikan posisi Murong dalam peringkat. Mereka pun akan memulai acara tantangan lagi, tapi tidak dapat menggunakan harta karun level 3 atau lebih tinggi. Gubei pun mengetahui bahwa seseorang sedang menargetkan Nili. Piao menyuruh Nili untuk menyerah saja, namun Nili tidak mau. Karena acara ini juga disaksikan oleh para petinggi sekte Bulu Ilahi, termasuk Guru Agung Tianyun. Jika ia menyerah sekarang, maka orang-orang akan menilai bahwa ia hanya mengandalkan harta karun untuk mengalahkan. Nili menanyakan berapa lawan yang akan ia hadapi yang diatur oleh tetua. Ternyata hanya 2 lawan. Orang pertama yang akan maju adalah Ye Chong. Peringkatnya lebih tinggi daripada Murong Yu. Tapi Nili menanggapinya dengan santai. Ia pun masuk ke arena dan memberikan salam kepada Ye Chong.
Sedangkan Ye Chong disuruh oleh Wu Yan untuk jangan menahan diri dan habisi saja Nili. Ye Chong langsung mengeluarkan kekuatan niat membunuhnya. Nili yang merasakan itu, ia mengetahui bahwa nampaknya Wu Yan sangat menginginkan hidupnya. Ditambah lagi jiwanya belum dititipkan ke aula jiwa. Terlihatlah roh iblis yang dikeluarkan oleh Ye Chong adalah roh iblis darah naga dengan potensi pertumbuhan luar biasa. Monster es itu mulai menyerang kepada Nili. 你好， 现在龙血有手，只是死。我命魂未完。 Nili menghadapi Ye Chong dengan berubah-ubah roh iblisnya dari pandang menjadi tebus pandang. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua. Para tetua juga terkejut, ternyata Nili bisa menggunakan dua roh iblis berbeda pada saat bersamaan. Terlihat Nili berhasil menghindari serangan dari monster es dengan roh iblisnya yang sangat cepat. Wu Yan yang melihat itu mengatakan pantas saja Guru Agung sangat menghargai Nili dikarenakan Nili sangat berbakat. Terlihatlah Ye Chong sendiri disuruh Wu Yan untuk segera cepat habisin Nili. Ye Chong mengetahui Nili sangat lincah seperti belut. Akhirnya Ye Chong menggunakan dinding es untuk menjebak Nili, sekaligus menyerang Nili dari dalam. Dikatakan oleh Ye Chong, ia melakukan ini terpaksa karena istri dan anaknya berada di tangan Wu Yan. Ye Chong terus menyerang Nili dengan niat menghabisi. Hal itu dilihat oleh para tetua dan menyuruh Ye Chong untuk berhenti. Sementara itu terlihat Nili terjebak dalam serangan es yang membuat dirinya tidak bisa bergerak. Meski begitu, ternyata Nili bisa bangkit dengan mengeluarkan roh iblis naganya, yakni naga bersayap darah suci. Hal tersebut membuat semuanya menjadi terkejut. Ditambah lagi Wu Yan juga tahu bahwa itu adalah roh iblis pertumbuhan tingkat dewa. Tian Ming yang melihat itu juga mengatakan kepada Bai Yan, kesampingkan konflik di antara ia dan juga Bai Yan, karena Bai Yan juga harus melihat potensi dari Nili. Karena begitu Nili dewasa, maka akan mengancam posisi Bai Yan sebagai pewaris ketua sekte. Tapi dikatakan oleh Bai Yan, ia tidak bersaing dengan Tian Ming karena alasan egois. Ia ingin lihat siapa di antara mereka yang lebih cocok menjadi ketua sekte, dan mungkin Nili itu lebih cocok jadi ketua sekte menuju kejayaan. Tian Ming tidak menyangka Bai Yan menjadi orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Kembali ke arena, Ye Chong bertubi-tubi menyerang Nili. Namun itu tidak mempan sama sekali. Justru Nili dengan satu pukulannya berhasil menjatuhkan Ye Chong. Para murid menjadi terkejut. Nili baru saja masuk halaman timur, akan tetapi bisa mengalahkan Murong dan juga Ye Chong. Sementara Ye Chong bergumam, ia kalah kekuatan dengan Nili. Daripada itu, Yan tidak akan menyalahkannya. Terlihat Nili juga nampaknya mengalami cedera. Para tetua pun mengumumkan Nili yang menang karena bisa melakukannya tanpa menggunakan senjata harta karun. Dua tetua itu pun akan mengakhiri sesi ini dan menyuruh Nili untuk beristirahat. Terlihat Wu Yan juga menyuruh dua anak buahnya untuk menyerahkan Ye Chong ke balai penegak hukum, yakni di sekte bulu ilahi, untuk dibuang karena telah kalah dari Nili. Para tetua pun mengetahui bahwa metode dari Wu Yan ini terlalu kejam. Wu Yan mengumumkan tes kedua untuk Nili. Wu Yan pun mengumumkan tes kedua untuk Rod Nili karena Nili masih punya sisa kekuatan. Hal itu pastinya membuat teman-teman Nili tidak terima karena sepertinya ingin sekali menghabisi Nili. Xing Yun juga mengatakan sesuai aturan sebelumnya, murid boleh menantang senior sesuai pilihannya sendiri. Ini pertama kalinya mengatur lawan dengan paksa. Xing Yun menduga apakah Wu Yan ingin menggunakan kekuatan orang lain untuk ambisinya sendiri. Hal tersebut pastinya membuat Wu Yan menjadi marah karena Xing Yun tidak punya rasa hormat pada atasan dan menuduhnya macam-macam. Para murid juga membicarakan tidak heran Ye Chong bertingkah aneh karena dipaksa oleh Wu Yan.
Sedangkan Nili mengetahui setelah Wu Yan melihat roh iblis naga sayap sucinya, Wu Yan menjadi lebih berambisi lagi untuk menghabisinya secepat mungkin. Meski begitu, Nili merasakan bahwa peta gunung sungainya terus-menerus menyalurkan kekuatan langit dan bumi. Mungkin ia bisa mencapai ranah kehidupan kelima. 要是死了，他就得逞了。这还是我以势压人，与重启5命境界也能多一分。 Sedangkan dikatakan oleh Wu Yan, ia beralasan ia hanya ingin tahu lebih banyak tentang kekuatan Nili. Daripada itu, ia mengatur lawan bagi Rod Nili. Ia pun menyuruh orang kedua yakni Gohai untuk menguji kekuatan Nili. Para tetua pun mengetahui bahwa Gohai itu punya 9 nyawa. Selain itu, Gohai adalah garis keturunan langsung yang dikembangkan dengan cermat oleh Wu Yan. Salah satu tetua pun tidak setuju dengan ini. Namun dua tetua itu justru ditekan oleh kekuatan Wu Yan untuk diam. Wu Yan sangat berambisi menghabisi Nili karena Nili adalah ancaman yang nyata di masa depan. Namun kata Nili, ia menyerah saja karena aturannya tidak jelas yang menekan dirinya. Apalagi ia tidak bisa menggunakan hartanya sendiri untuk bertarung. Jika tidak mengizinkannya memakai harta karun, maka ia tidak akan bertarung lagi. Ia pun akan kembali saja ke halaman barat. Bai Yan yang melihat hal tersebut, ia mengatakan bahwa Rod Nili punya karakter yang baik. Walau Nili tidak punya latar belakang, jika ingin menekan Nili tidak akan semudah itu. Ya dong, tidak akan semudah itu, Ferguson. Kata Tianming, orang yang benar-benar kuat tidak akan menggunakan trik kecil seperti ini. Wu Yan hanyalah murid baru langsung dari Guru Agung. Bisa langsung menjadi waspada jika ada yang mengancam posisinya. Sementara Wu Yan mengejek Nili yang pecundang yang justru bisa menjadi murid dari Guru Agung. Apakah itu layak bagi Nili? Kata Nili, ia baru saja mencapai alam 4 kehidupan. Tapi Wu Yan mengatur lawan dengan 9 nyawa. Jelas itu mengincar dirinya. Mengenai Guru Agung yang menerimanya sebagai murid, harusnya Wu Yan tidak peduli dengan hal tersebut. Ditambah lagi jika Wu Yan ingin bermain, maka bermainlah sendiri. Dikarenakan ia akan pergi karena sudah melihat level halaman timur ini. Tapi nampaknya Wu Yan tidak mengizinkan Nili masuk dan pergi kapanpun di halaman timur. Ia pun menyuruh semuanya untuk selidiki Nili, yang mungkin adalah mata-mata dari sekte Dewa Iblis. 太说，天元神尊主动，天元神尊的弟子，聂离乃是妖神法。恕不放牌。 Adalah lanjutan dari alur cerita Donghua, Tales of the Masked God. Untuk pesan selanjutnya seperti biasa akan diupdate setelah episodenya terkumpul, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.